Ya. feeling-nya Ibu? Feeling perasaannya seminggu ini. Seminggu ini campur aduk ya. Kadang aduh kok lama banget ini ya selesainya. Terus udah gitu Corona kan, ini ya. terus terang saya kan parents komite, jadi ya di sekolah. Jadi banyak mungkin banyak orang tua yang nggak biasa untuk ngejalanin begini gitu, learn from home gitu. Jadi sebentar berubah begini, sebentar berubah gini, sekolah juga nyesuaiin. Jadi orang tua juga mungkin udah jenuh. Jadi apa ya, banyak apa sih, membantu mereka gitu ya. enggak, banyak komplain sih Bu jadinya. Banyak Sekolah, komplain. komplain ke sekolah, komplain apa aja sih yang dikomplain. Jadi ya naik kan terus. mereka kayaknya mereka itu kayak uring-uringan kan sebenarnya ya. Jadi nyari orang yang disalahkan gitu. Kan ada lesson plan gitu dari sekolah, ada lesson plan juga, jadi per jam, jadi jam segini nggak ngelaksanain ini, terus udah gitu udah males-malesan, terus udah gitu udah deh, udah moodnya yang lain-lain pada kacau, jadi udah nggak mau ngikutin lagi. Iya Bu, betul Bu, harus apa ya, ada batasan sejauh mana kita harus maksudnya ikut terlibat sama apa yang mereka omongin dan seterusnya. Tapi sejauh mana kita udahlah ini kita begini aja misalnya. Iya, karena kalau saya kan kalau kayak mungkin orang tua kayak kita ini kan yang punya, yang biasa terapi main sama anak gitu di rumah, ini mah kayak biasa aja ya Bu. Malah saya sebenarnya sih seneng Bu. Kenapa? Karena saya tahu sejauh mana Dita perkembangannya gitu. Kalau di sekolah saya nggak tahu. Kalau missnya itu kan pasti bilang, oh bagus, oh kayak gini. Tapi mereka nggak tahu detail. Benar-benar auditory memory, auditory verbal terapi itu sama sekali pengetahuannya nggak ada sebenarnya kan. Iya. Kalau saya kan, kalau kayak kita ini kan kita tahu. Jadi kalau misal waktu tunggu, gimana cara ngajarin anak gitu, lebih perfeksionis gitu kalau ngajarin. Jadi kalau mungkin gurunya di sekolah ngajarin, misalnya Dita nggak tahu, langsung aja gitu kasih tahu gitu kan ya, misalnya 1 tambah 1 berapa, mikir wah langsung gitu kan. Kalau kita kan ditunggu dulu supaya dia mikir dulu gitu kan. Nah, jadi itu sih. Jadi malah jadi istimewa ya Bu, artinya yang sehari-hari Dita mungkin di sekolah tidak terlalu strategi teknik FET gitu yang cara mengajarkannya, karena diajarkan di rumah jadi betul-betul pakai teknik dan strategi FET begitu ya. Iya betul. Biasa. Saya sih bahagia Bu, ikut bahagia mendengarnya, ikut bersyukur juga. Memang ya apapun yang terjadi, saya lihat sih Ibu selalu mengambil positifnya. Dan selalu mendapatkan hikmah gitu di balik apapun yang terjadi, termasuk keadaan corona ini gitu. Dan itu ya akan sangat menguntungkan untuk Dita dan Ibu sendiri. Ternyata ada beberapa hal yang saya nggak tahu juga, ternyata kayak kemarin ada pelajaran komputer painting gitu ya, painting gambar-gambar di laptop gitu, pakai painting, dan ternyata saya penasaran, saya suruh coba gitu. Ya di sekolah ini di sekolah kata Dita. Terus saya biarin aja coba gambar kayak gini. Ternyata dia bisa gitu. Ada hal-hal yang iya ternyata dia udah bisa yang ini gitu. Dan ada lagi satu lagi yang saya ini. Jadi waktu itu saya biasa baca satu buku atau satu jalan cerita gitu, satu cerita gitu. Kita kan jadi cerita Alkitab sih, tentang Yusuf. Terus begitu saya keluarin bukunya, dia bilang gini, udah pernah di sekolah udah, kata dia gitu kan. Saya WA-in baru beberapa hari yang lalu, saya WA-in miss-nya, Miss, udah pernah ya cerita ini di sekolah, saya bilang gitu kan. Udah Mam, tapi itu hampir setahun yang lalu, jadi waktu dia naik. Dan ternyata baru saya, ternyata ingetannya dia, mungkin anak-anak segini tuh lama menghafalnya, tapi dia tuh kayak ngendap langsung gitu loh Bu. Iya. Hebat. Iya, luar biasa. Jadi bisa memonitor juga, ternyata maksudnya saya melihatnya tadi Ibu jadi ada discovery tentang Dita yang selama ini belum tahu gitu ya Bu ya. Jadi justru lebih banyak gitu yang Ibu temukan dengan selalu berada di rumah bersama Dita ya. Luar biasa. Iya, gitu sih. Dita, ayo sini. Aku senang deh ketika kita ngobrol gini, Dita nggak mengganggu ya, betul-betul oke, bersabar. Kemudian kalau dia bosan, dia cari
cari mainan sendiri kayak barusan gitu. Itu menurut saya social skills yang luar biasa, Bu. Karena tidak semua anak misalnya ya yang saya tangani, yang saya sesi begini, begitu kita ngobrol itu bisa bertahan, bisa bersabar dan seterusnya. Banyak yang malah mengganggu, ngerecokin dan seterusnya. Tadi luar biasa menurut saya itu social skill, keterampilan sosial yang wow, itu menurut saya hebat tuh barusan yang Dita tunjukkan. Ada satu challenge lagi yang disuruh di sekolahnya. Hafalin Pancasila, Bu. Aduh, saya aja udah lupa kali. Oke, pasal 1 sampai pasal 3 udah oke. Pasal keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan. Maksudnya bikin Dita ngomong kebijaksanaan itu udah susah banget. Permusyawaratan, aduh itu susah juga. Jadi saya suruh Dita pertama baca dulu kebijaksanaan itu sampai 5 kali. Baru ngomong sama saya Dita. Terus udah gitu ngomong lagi. Terus udah gitu ngomongin lagi kan kebijaksanaan sampai 5 kali biasa kayak kita gitu kan. Tapi sambil baca. Oke. Terus udah gitu tanpa baca tapi ngomong bareng sama saya. Udah 5 kali. Terus udah gitu sama dia sendiri 5 kali. Akhirnya bisa. Itu baru ngomong kebijaksanaan. Luar biasa. Pasal 1 sampai 3 udah oke. Pasal 4-nya itu loh. Ya ampun. Tapi abstrak banget dan panjang banget. Saya aja dulu mungkin usia berapa baru hafal itu. Iya. Iya, tapi maksudnya saya orangnya suka terchallenge gitu loh. Iya. Masa nggak bisa sih gitu. Iya. Dan menurut saya Dita juga mendapat sifat itu dari ibu gitu. Kayak kemarin ya mau ibu kita Kartini gitu mau lomba itu nyanyi. Jadi ini juga nanti bisa di video juga berarti ya, Pancasila ini akan di video mungkin dikasih akan video. Orang mah pasti ngelihatnya wah gampang. Oh ternyata gampang ya, anaknya pinter. Tapi dibalik itu. Kayak kemarin kayak hasil produksinya ditanya Kartini kan kayak gampang ya Bu ya, kalau lihat sekilas cuma berapa menit, tapi kan hanya beberapa orang yang notice gitu, kayak mamanya Mika. Ini pasti mamanya ngajarinnya susah banget nih. Iya. Cuman mereka yang paling tahu. Tapi alhamdulillah ya, bersyukur kita banyak juga ternyata yang memahami gitu, kayak orang tua lain yang punya anak pakai implan juga. Mereka tahu hard work di belakangnya. Iya, baru kemarin juga Mama Mika bilang, susahnya ngajarin anak kayak Dita ini untuk menghafal gitu. Mungkin nanti kalau misalnya dia komunikasi udah bagus kayak Darlin, menghafal itu udah biasa kali ya. Tapi kalau untuk segini, aduh struggling banget. Tapi Dita pasal 1 sampai 3 tuh udah hafal. Keempat tuh baru yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Baru sampai situ. Itu emang semuanya abstrak kan Bu, maksudnya abstrak juga banget. Iya, abstrak banget. Tapi kalau seiring dengan sering-sering diulang, saya yakin pasti bisa. Seminggu lah. Tapi hebat itu, jadi mengasah ingatannya, auditori memori udah berapa itu? Iya, panjang. Oke, terima kasih ya Bu sharingnya ya Bu.